Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi di pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur buat anugerah-Mu yang besar, yang terus mengalir dan memimpin kami Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh bangun, kami merasakan kekuatan yang baru dalam diri kami, karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami firman-Mu, boleh kami mengerti Tuhan. Kami minta kuasa Roh Kudus Tuhan memberkati pikiran dan hati kami, agar kami memahami rencana Tuhan melalui firman-Mu dalam renungan pagi hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman, dan juga setiap para pendengar, berkati mereka. Di dalam nama Yesus kami sambut firman. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita hari ini 1 Petrus pasal 4 ayat 9 sampai 11. Kita akan melanjutkan bagian kedua khotbah kita, renungan semalam yang sudah saya sampaikan. Kita lanjutkan di ayat yang ke-9, 10 dan 11. 1 Petrus pasal 4 ayat 9, 10 dan 11 saya akan membacakannya kepada kita. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian singkatnya firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema kita adalah segala sesuatu sudah dekat, bagian yang kedua. Kalau semalam saya berbicara tentang bagian pertama, bahwa ketika segala sesuatu sudah dekat, maka yang harus kita lakukan adalah menguasai diri dan waspada agar kita bisa berdoa. Yang kedua adalah menerapkan sikap kasih dalam diri kita. Dengan kita menerapkan sikap kasih, maka kita bisa membatasi pelanggaran-pelanggaran, kita bisa menjauhkan diri dan juga orang lain dari dosa. Inilah makna dan juga kuasa daripada kasih itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali apa yang kita lakukan ketika segala sesuatu sudah dekat. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa akhir zaman itu pasti nyata. Ya, zaman akhir itu sudah akan kita lewati bersama-sama di bumi ini. Nah, oleh karena itu jika akhir zaman akan nyata, maka dua hal sudah kita bahas semalam. Maka hal yang lain yang harus kita siapkan adalah kita harus toleransi, Bapak Ibu. Ya, segala sesuatu sudah dekat, maka kita perlu ada toleransi. Orang Kristen harus bisa mempertahankan toleransi. Sebagai bangsa yang beragam, beraneka ragam, bahasa, budaya, ya, sebagai gereja-gereja yang memiliki banyak sekali perbedaan-perbedaan, maka kita perlu menerapkan yang namanya toleransi. Kita perlu menghormati perbedaan-perbedaan di sekitar kita. Kita menghormati perbedaan daripada pendapat teman-teman kita. Kita boleh menghargai perbedaan daripada tingkah laku dan kebiasaan. Apalagi Bapak Ibu, di dalam keluarga kita tidak semua pasangan suami istri memiliki hobi yang sama. Tentu banyak sekali perbedaan. Dan tidak semua, bila kita punya anak 10, ada 5, ada 3, tidak semua mereka memiliki hobi yang sama atau kebiasaan yang sama. Ada kalanya mereka memiliki banyak perbedaan. Nah, di dalam perbedaan inilah, baik dalam keluarga, baik dalam gereja maupun di tengah-tengah masyarakat, kita perlu toleransi. Sebab toleransi inilah yang akan memperkuat hubungan kita satu dengan yang lain. Inilah yang
Petrus ajarkan kepada kita di pagi hari. Dan tidak hanya itu saja, Yesus mengajarkan kita untuk kita tetap saling mengasihi sebagaimana poin yang di atas itu harus kita menerapkan sikap kasih. Karena kasih akan memperkuat semua hal-hal yang akan kita lakukan kepada semua orang. Oleh karena itu pentingkan yang namanya toleransi. Berikut Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Bila segala sesuatu sudah dekat, maka kita perlu melayani sesuai karunia. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang melayani bukanlah pekerjaan seorang pendeta. Bukanlah panggilan seorang hamba Tuhan yang dikategorikan sebagai pendeta, majelis, penatua, diaken. Bukanlah pekerjaan ini atau panggilan ini untuk mereka. Tapi semua orang yang terpanggil, yang diselamatkan, menerima anugerah penebusan dari Tuhan Yesus Kristus, wajib memberi diri untuk melayani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dilahirkan, kita sudah punya karunia. Nah, karunia kita itu berbeda-beda. Di dalam Korintus, Paulus sudah menguraikan ada beberapa karunia-karunia yang dimiliki oleh orang yang percaya, yang hidup di dalam Roh Kudus. Nah, kita pun memiliki karunia, Bapak Ibu. Jangan bilang saya sudah tua, saya tidak punya karunia, Pak Meno. Jangan bilang saya masih muda. Jangan bilang saya masih remaja. Kita semua punya karunia masing-masing. Dan Petrus sudah menguraikan begini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai karunia, kemampuan, bakat kita, talenta kita. Kita tidak bisa dipaksakan, Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan, bila itu hal yang benar, itu sebuah karunia, Bapak Ibu. Kita menolong orang, itu karunia kita membantu. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-11, jika ada yang berbicara gitu, ada karunia untuk berbicara, ya, maka dia harus berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari gunakan bicara kita dengan hal-hal yang benar. Sebagaimana 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu saya menyampaikan bagaimana gaya hidup orang Kristen harus bisa memiliki perkataan yang penuh kasih. Maka kita sebagai orang Kristen harus menunjukkan perkataan yang benar. Ingat, ketika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah, seperti sebagai pelayan Tuhan. Artinya setiap perkataan kita itu memuliakan nama Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Setiap perkataan kita yang keluar dari mulut kita, yang sudah kita kaji dalam hati dan pikiran kita, ingat, tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Jadi kita tidak boleh melakukan perkataan-perkataan yang menyinggung orang lain, yang menggosipkan atau berbicara hoax. Orang Kristen tidak boleh jatuh ke dalam hal ini. Petrus mengajarkan bila ada orang karunianya untuk berbicara, bicaranya itu harus seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Seperti penatua, seperti hamba Tuhan. Harus betul-betul perkataan yang memuliakan nama Tuhan dan memberkati banyak orang. Kemudian adalah bila ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan. Jadi misalnya orang melayani adalah biasanya orang-orang yang memiliki kesempatan khusus di dalam pelayanan gereja. Ya, ada tugas-tugasnya Bapak Ibu, misalnya diaken, penatua, dan kita semuanya mungkin pelayan-pelayan. Ada yang tim musik, ada yang bagian guru sekolah minggu. Saudara Bapak yang dikasihi itu, kita diajarkan untuk melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, bukan kekuatan kita. Jika kita misalnya punya karunia untuk bakatnya main musik, bakatnya untuk mengajak orang dengan mudah ke gereja, dan itu semuanya karunia Bapak. Maka Petrus katakan, bila engkau melayani, lakukanlah itu dengan kekuatan dianugerahkan bagi Allah. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan Bapak Ibu di akhir zaman ini, kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila segala sesuatu sudah dekat, maka kita sudah mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi bagian kita. Amin.
beberapa hal yang kita pelajari baik kemarin maupun hari ini. Pertama sekali adalah menguasai diri dan waspada. Kedua, terapkan kasih. Ketiga, toleransi. Empat adalah melayani dengan karunia masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita lahir bukanlah pribadi yang lemah, bukanlah pribadi yang kosong, tapi kita lahir dengan penuh kekuatan dari Tuhan. Kita sempurna adanya ketika kita lahir. Maka ketika kita hidup di dunia ini, tumbuh dewasa, menjadi orang tua, menjadi pemuda dan remaja, yuk mari cerminkanlah hidupmu, tunjukkanlah hidupmu bahwa hidupmu betul-betul berguna bagi semua orang, bahkan memuliakan Allah. Ingat, sekali lagi saya katakan bahwa kita sudah berada di zaman akhir. Ya, maka sebelum akhir zaman itu ada, kita masih di zamannya akhir, di zaman akhir ya, di akhir zaman, di zaman akhir Bapak Ibu, eskatologi itu ada. Maka kita perlu mempersiapkan bagian kita sebagai anak. Saya percaya tidak ada yang sulit dalam melakukan kebenaran. Minta Tuhan berkuasa bagi kita, dan itu yang dilakukan Petrus Bapak Ibu. Saya percaya kita semuanya mengenal siapa Petrus, dan saya juga tahu bahwa kita punya pengalaman masing-masing dalam kehidupan kita. Maka ketika kita sudah percaya Yesus, sudah menunjukkan bahwa kita ini adalah milik Kristus, maka tunjukkanlah hal-hal yang baik, tunjukkanlah integritas kita sebagai orang Kristen yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, mari satu hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang mencintai toleransi dan siap melayani sesuai karunia dan kemampuan kita. Kita punya tupoksi masing-masing Bapak Ibu. Kita tahu bakat kita sampai di mana, sejauh mana. Maka lakukanlah itu untuk apa? Bukan untuk kemegahan kita, tapi tujuan utama adalah memuliakan nama Tuhan. Karena firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu melalui firman-Mu di pagi hari ini, yang boleh kami dengar bersama-sama di bagian kedua di firman Tuhan. Ketika segala sesuatu sudah dekat, maka banyak hal yang harus kami persiapkan sebagai murid Kristus. Kami harus perlu toleransi, kami perlu melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur punya Allah yang besar, yang hebat, yang dahsyat, yang selalu mengasihi kami, yang selalu memperhatikan kami. Pimpinlah kami Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang menunjukkan bahwa kami adalah milik Kristus dan kami adalah Allah Tuhan untuk menyebarkan kebaikan, kasih, dan kebenaran selama kami hidup di dunia ini. Materaikan firman-Mu dan teguhkanlah firman ini supaya berbuah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, saya berdoa untuk setiap para pendengar yang setia, yang senantiasa mendengarkan renungan ini. Tuhan, saya tidak tahu siapapun mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka, pribadi lepas pribadi. Bila mereka sudah berkeluarga, berkati rumah tangganya, berkati anak, usaha, istri, berkati semuanya keluarganya. Berikan damai sejahtera dan cukupi kebutuhan mereka. Dan bila mereka adalah masih seorang pemuda, remaja, Tuhan berkati masa depan mereka, berkati cita-cita mereka, studi dan juga pekerjaan mereka. Kalau mereka sedang memiliki jodoh, Tuhan pertemukan dengan jodoh yang datangnya dari Tuhan dan dipilih Tuhan bagi dia. Kasih Tuhan beserta dengan mereka itu. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara, famili, dan setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, sembuhkan mereka. Kami percaya bahwa darah Yesus, jamaah Tuhan Yesus, yang akan memulihkan setiap penyakit mereka. Sembuhkan mereka ya Tuhan, pulihkan mereka ya Tuhan. Kami percaya mujizat kesembuhan itu masih terjadi bagi orang yang berharap kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami yang tercinta ini. Berkatilah bangsa kami ini Tuhan. Engkau tahu bahwa bangsa kami sedang menghadapi masalah pandemi Tuhan. Tuhan, berkati para pimpinan kami, para medis, para aparat Tuhan, untuk boleh tetap menjadi pemimpin untuk menangani COVID ini Tuhan di bangsa kami yang tercinta ini. Dan
Kami juga berdoa untuk setiap pasien COVID yang saat ini ada, Tuhan, memberikan semangat, kekuatan bagi mereka. Kami percaya kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka, dan kami merindukan kesembuhan total bagi setiap orang-orang yang sedang pasien COVID, Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak menerima anugerah Tuhan. Kami serahkan hidup kami satu hari ini ke dalam tangan. Berkati setiap pekerjaan-pekerjaan kami, berkati usaha-usaha yang akan kami buka, yang akan kami jalankan. Cukupi kebutuhan kami. Kami percaya hari ini kami boleh bercukup-cukupan dalam segala kebutuhan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih sudah menonton, sudah setia di dalam mendengarkan renungan pagi di pagi hari ini. Berharap Bapak Ibu boleh share juga kepada teman-teman Bapak Ibu untuk pertumbuhan iman kita bersama-sama. Sampai jumpa besok pagi lagi dalam renungan pribadi, ya renungan pagi maksud saya, melalui saya yang saya sharingkan Bapak Ibu. Berharap Bapak Ibu boleh bertumbuh dalam Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat bertugas, selamat berdagang, selamat bekerja di kantor maupun dimanapun berada. Doa kami, doa saya kiranya menyertai kita. Salam sehat, Tuhan berkati. Shalom.